Dengan penuh ucapan syukur pada pagi hari ini kami kembali datang menghampiri tahta-Mu yang kudus. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Sehingga pada saat ini Tuhan izinkan kami untuk bangun dengan tubuh yang sehat. Kami dapat menghirup udara segar yang Tuhan berikan kepada kami. Terimalah ucapan syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Bapa. Dan sekarang kami akan mendengar isi hati Tuhan. Mari Roh Kudus urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami yang mendengar firman-Mu dengan urapan yang sama. Agar firman yang ditaburkan dapat kami pahami dan kami mengerti. Sebagaimana Engkau memberikan pemahaman dan pengertian kepada hamba-Mu. Dan jika ada kuasa penguasa roh jahat di udara yang berusaha untuk merebut kebenaran firman, memalingkan pikiran dan hati kami dari kebenaran firman, kami tolak dan kami patahkan di dalam nama Yeshua HaMashiach. Pergi kau keluar, tinggalkan hati dan pikiran kami. Karena hati dan pikiran kami hanya kami tujukan bagi kebenaran firman saja. Mari Bapa berfirmanlah karena hamba-Mu telah siap mendengarkannya. Kami sambut firman-Mu demi nama Adonai Yeshua HaMashiach, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Shalom Aleichem. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih. Di dalam masa PPKM seperti saat ini, saudara yang melihat ikut beribadah dari rumah masing-masing, biarlah kita akan mengkonsentrasikan pikiran dan hati kita kepada kebenaran firman. Pada saat ini saya akan membawakan firman sesuai dengan flyer yang sudah disampaikan, yang saya beri judul Akar Kejahatan. Untuk itu mari kita membuka di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-10 di dalam kitab suci Indonesian Literal Translation diterjemahkan demikian. Sebab akar segala kejahatan adalah cinta uang, yang olehnya beberapa orang ketika menginginkan telah disesatkan dari iman dan telah menyiksa dirinya sendiri dengan berbagai kesusahan. Banyak orang mengatakan dari ayat ini bahwa akar segala kejahatan adalah uang. Sebetulnya Bapak Ibu Saudara sekalian, akar segala kejahatan itu bukan uang, karena uang itu fleksibel. Semua orang butuh uang, tetapi yang menjadikan akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Jadi saudara harus bisa membedakan antara cinta uang dengan hamba uang, ya. Karena semua orang butuh uang, tetapi belum tentu cinta uang. Kalau orang yang tidak mencintai uang, walaupun dirinya butuh uang, tetapi uang bukan segala-galanya di dalam kehidupannya. Karena apa? Uang itu fleksibel. Saya katakan uang itu adalah satu hamba yang baik, hamba yang luar biasa taatnya. Tetapi uang akan menjadi majikan yang sangat kejam bagi orang yang mencintainya. Karena itu di dalam kitab Brit Kadasa di sana berbunyi, Kisores kalra ahafat kasep asyer kamdu benai adam watau miderek emunatam wayakifu nafsam bemakfim rabim. Jadi di sana saya garis bawahi kata-kata ahafat kasef. Ahafat kasef adalah cinta uang. Love of money is root of all evil. Jadi segala kejahatan itu akarnya dari cinta akan uang, saudara-saudara. Nah, saya akan sampaikan jenis-jenis orang yang cinta akan uang. Ada beberapa hal, saya sebutkan di sini ada 6. Yang pertama, koruptor. Kenapa ada orang korupsi? Orang korupsi itu tidak peduli akan dampak korupsinya itu apa. Yang penting dia mendapatkan uang. Kenapa? Karena dia sudah cinta uang. Kalau kita melihat
kasus ini yang sering terjadi, saya bukan anggota partai, tetapi saya mendengar dari orang-orang partai bahwa ketika ada pemilihan umum, baik itu pemilihan kepala daerah maupun presiden dan sebagainya, pokoknya pemilihan, maka di sana ada jual beli suara dalam pemilu. Ini juga termasuk satu kejahatan, saudara-saudara, karena mengubah kebenaran menjadi sesuatu yang berbentuk materi. Saya ajak saudara untuk membuka beberapa ayat yang mendukung tentang masalah korupsi ini. Kita membuka di dalam kitab Amsal. Amsal pasal yang ke-29 ayat yang keempat. Di sana dikatakan seorang raja membangun negerinya dengan keadilan, tetapi dengan suap orang akan meruntuhkannya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat bagaimana kejinya keuangan ini, khususnya masalah suap. Karena suap itu akan mengubah segala sesuatu. Jelas tadi dikatakan seorang raja atau pemimpin membangun negerinya dengan keadilan, tetapi dengan suap orang akan meruntuhkannya. Jadi sesuatu yang sudah dibangun dengan baik akan menjadi runtuh akibat suap. Kita membuka lagi di dalam Amsal 15 ayat yang ke-27. Di sana dikatakan siapa yang tamak akan keuntungan mengacaukan rumahnya sendiri, tetapi siapa yang membenci suap akan hidup. Pada saat-saat ini saudara-saudara, orang-orang yang makan suap, mereka sudah mulai sulit untuk tidur. Kenapa? Karena harus berhadapan dengan KPK. Kalau beberapa waktu yang lalu tidak ada KPK, orang dengan gampang bermain suap, saudara-saudara. Dan hal itu sudah menjadi darah daging di negara kita. Ini satu kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Kita lihat lagi di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-16 ayat yang ke-19. Di sana dikatakan, engkau tidak boleh memutarbalikkan keadilan. Engkau tidak boleh memandang muka atau menerima suap. Karena suap benar-benar membutakan mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang benar. Jadi orang yang benar pun bisa menjadi tidak benar. Orang yang adil bisa jadi tidak adil. Itu semua karena suap. Dan suap itu terjadi akibat adanya orang yang cinta akan uang, saudara-saudaraku. Jadi dari ayat ini, firman Elohim pada saat ini mengajar supaya kita jangan sampai cinta uang. Kalau butuh uang, semua orang butuh uang. Saya pun butuh uang. Karena kita membeli sesuatu tentu menggunakan uang. Tetapi jangan jadikan uang segala-galanya di dalam kehidupannya. Apalagi sebagai orang yang beriman, kalau kita menjadikan uang sebagai segala-galanya, maka kita akan kecewa di dalam mengiring Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan umat-umatnya dalam keadaan susah. Asal kita memiliki iman yang baik dan hidup dengan benar di atas muka bumi ini. Oleh karena itu, firman Elohim mengajar supaya kita jangan cinta uang, apalagi menjadi orang yang berjenis koruptor. Kenapa? Karena Tuhan itu anti korupsi, anti suap. Kita membuka di dalam Ulangan pasal yang ke-10 ayat yang ke-17. Di sana dikatakan, sebab Yahweh Elohimmu, dialah Elohim atas segala sesembahan dan Tuhan atas segala Tuhan. Elohim yang besar, yang perkasa dan yang ditakuti, yang tidak memandang muka, juga tidak menerima suap. Jadi Bapak Yahweh itu anti suap. Karena itu Tuhan sangat membenci dengan masalah suap. Saya katakan masalah korupsi ini, saudara-saudara, di negara kita Indonesia ini sudah dalam kapasitas yang parah. Karena apa?
segala sesuatu yang bisa menghasilkan akan diupayakan untuk bisa menghasilkan uang. Ada istilah kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Sementara presiden kita segala yang sulit dipermudah. Karena itu di dalam flyer itu saya katakan kenapa presiden kita Jokowi ini dibenci oleh banyak orang. Jokowi adalah presiden yang anti suap. Tentu yang membenci adalah orang yang suka dengan suap. Orang yang bermain jahat. Yang selalu ada di dalam pikirannya adalah uang. Yang seringkali sekarang ada istilah wani piro, saudara-saudara. Ini adalah satu dunia kejahatan di hadapan Tuhan. Oleh karena itulah maka kita jangan sampai memiliki sebagai orang yang memiliki jenis cinta akan uang. Yang pertama yaitu koruptor. Yang kedua, menyalahgunakan wewenang kekuasaan. Orang yang menyalahgunakan wewenang kekuasaan itu bisa mengubah hukum. Merah menjadi putih, putih menjadi hitam, atau apa saja yang mau diubahnya itu bisa. Kenapa? Karena mempunyai kekuasaan. Kita membuka ayatnya di dalam Iyyub pasal yang ke-15. Iyyub pasal yang ke-15, ayat yang ke-34. Sebab kumpulan orang yang tidak beriman akan menjadi suram, dan api melalap habis perkemahan orang yang makan suap. Jadi menyalahgunakan wewenang. Dan sekarang ini ada banyak sekali di negara kita orang-orang yang menyalahgunakan wewenang. Saya punya kuasa kok, saya bisa membuat kamu masuk penjara atau tidak. Ini karena apa? Menggunakan wewenangnya untuk bisa menekan orang lain. Dan ini tentu afiliasinya ke masalah materi. Dan orang yang seperti ini adalah jahat di mata Tuhan. Oleh karena itu kitab suci mengajarkan kepada kita tentang orang-orang yang memiliki kuasa. Jangan menggunakan kekuasaannya dengan sewenang-wenang untuk menghasilkan keuangan. Dan hal ini juga masuk di dalam dunia kerohanian. Tentu saja yang punya kuasa dalam bidang kerohanian adalah pemimpin-pemimpin rohani. Saya seringkali katakan kalau berbicara tentang masalah nama Tuhan, misalkan. Pendeta itu punya kuasa untuk mengatakan ya atau tidak. Biasanya orang tidak berani mengatakan ya. Karena apa? Karena masalah keuangan. Tentang masalah nama Yahweh benar atau tidak, orang seringkali katakan ya memang benar, tetapi. Nah, ada tetapinya. Kenapa harus ada tetapinya? Karena kebutuhan soal keuangan. Beberapa tahun yang lalu kalau saya tidak mengajarkan juga jemaat tidak tahu. Karena yang tahu secara kitab suci adalah saya. Dan tentu tidak akan bermasalah soal keuangan. Tetapi saya belajar untuk lebih takut kepada Tuhan daripada menyalahgunakan wewenang kekuasaannya. Ada berapa banyak saya sudah berdiskusi dengan sarjana teologia, master teologia, doktor teologia, bahkan profesor teologia. Saya sudah pernah berhadapan dengan mereka semuanya. Dan secara teologis mereka mengakui ya memang itu satu kebenaran. Tetapi, nah tetapinya ini variasinya banyak saudara-saudara. Apa ada yang karena nanti jemaatnya pecah, ada yang nanti timbul permasalahan di dalam gereja, sinodenya belum menerima, kitab sucinya belum berubah, ada banyak macam variasinya. Tetapi saya lebih memilih sebagai hamba Elohim. Kenapa? Karena kitab suci mengajar itu, saya harus mengajar itu. Artinya saya tidak membohongin jemaat. Katakanlah orang mengatakan YHWH atau Yahweh itu tidak berbunyi. Ya oke lah, kalau tidak bisa berbunyi, kenapa bisa diterjemahkan dengan nama yang lain? Ini kan tidak masuk akal, saudara-saudara. Karena itu dalam dunia spiritual jangan menyalahgunakan wewenang.
Demikian pula sebagai orang yang memiliki jabatan di negara kita ini, jangan juga menyalahgunakan wewenang kekuasaannya. Itu hal yang kedua. Yang ketiga, jenis orang yang cinta uang adalah tidak peduli urusan nyawa orang lain. Pada saat ini saya akan menyampaikan sedikit pengetahuan tentang masalah pandemi. Masa pandemi ini seharusnya urusan nyawa itu menjadi skala prioritas utama. Apapun perlu diterobos demi menyelamatkan nyawa. Itu demi rakyat, bukan demi kantong. Terlepas virus ada atau tidak, nanti saya akan sampaikan, ada juga dokter yang mengatakan virus itu tidak ada. Jadi terlepas virus itu ada atau tidak, realitasnya banyak orang yang mati karena virus COVID. Kalau dikatakan orang mati karena ketakutan, yes, saya setuju. Memang lebih banyak orang mati karena ketakutan. Tetapi yang mengatakan bahwa itu akibat terlalu banyak kontradiksi obat yang dikonsumsi, tidak benar juga. Karena saya punya teman yang tidak mengkonsumsi obat, dia isolasi mandiri di rumah, tetapi tetap meninggal juga. Berarti kan prediksi yang mengatakan dokter itu tidak sesuai dengan realitas. Sedangkan realitasnya, saya melihat ada satu obat yang disebut ivermectin itu menyehatkan. Bagi saya, ivermectin itu adalah satu obat yang sudah disetujui dan diteliti di Amerika. Dan saya pernah membagi-bagikannya sampai ratusan dan gratis, saudara-saudara. Kenapa? Karena saya peduli dengan keselamatan nyawa orang. Sementara kematian terus bergelimpangan dari hari lepas hari. Tetapi saya melihat ada orang-orang yang tidak peduli akan urusan nyawa orang lain. Tetapi di sini saya melihat ada pejabat yang sok pinter, saudara-saudara. Kenapa? Karena ketika saya dulu membagi obat, saya tidak mempromosikan sesuatu di sini, tetapi saya menyampaikan satu realitas. Ketika saya menyampaikan kepada orang tentang obat ivermectin ini, orang yang sudah di ventilator di ICU sembuh, saudara-saudara, hanya dalam waktu 1 minggu. Ini adalah satu realitas, satu kenyataan. Saya pun ada yang mengintimidasi. Dikatakan Pak Yakub kan bukan dokter, kok berani-beraninya memberikan obat kepada orang lain. Bagaimana kalau ada efek sampingnya? Sekarang saya mau tanya, memang ada obat yang tidak punya efek samping? Kalau dikatakan karena merusak ginjal, ya kalau makannya 1 piring ya ginjal rusak. Realitasnya orang yang saya beri obat ini sembuh, saudara-saudara. Saya ini orang awam di dalam dunia kedokteran, tetapi saya melihat hanya dari realitas saja. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Jangan yang tidak tahu tetapi mengintimidasi. Di dalam sebuah grup partai ada orang yang mengintimidasi saya dengan mengatakan bahwa coba buktikan kalau Anda sudah memberikan obat dan orang itu sembuh. Buktinya apa? Saya bilang ya dari kesaksian-kesaksian orang yang saya beri dan mereka sembuh. Ada yang meninggal, ada. Dan itu akibat terlambat memakan obat atau karena obatnya belum sampai ke tujuan. Tetapi karena mereka memaksa, saya tunjukkan hasil lab seseorang, khususnya teman saya yang namanya Pak Hartono dari Kalijambe, Seragi, Kabupaten Pemalang di Jawa Tengah ini, di mana beliau ketika masuk rumah sakit dinyatakan positif. Dan ketika beliau telepon saya, dia katakan, Om, saya ada di rumah sakit. Loh, sakit apa Pak? Saya kena COVID, itu sudah ditutup ventilator dan ngomongnya sudah megap-megap, saudara-saudara. Saya bilang, Pak, saya punya obatnya. Bapak mau? Mau Om.
Nah, tapi bagaimana? Bapak kan sudah ada di Rumah Sakit Santa Maria Pemalang. Sudah di ICU, bagaimana bisa masuk obat itu? Dia bilang, bisa Om, karena anak saya sebagai perawat di sini yang membantu sehingga obat bisa masuk. Oke, saya kirim. Kemudian saya kirim, beliau mengkonsumsi, 1 minggu orangnya sembuh, saudara-saudara. Kemudian saya diberi lagi hasil labnya. Di situ tertulisnya sembuh. Orang-orang yang saya tunjukkan bukti itu tidak bisa ngomong, tetapi dia tidak mengakui kebenarannya. Kenapa? Karena dari pejabat khususnya BPOM yang ada di Indonesia mengatakan itu bukan obat COVID. Saya sudah menyampaikan melalui suara saya, mau bukan obat COVID, mau itu obat kutu anjing kayak atau apa, terserah tidak masalah. Apapun namanya, tetapi saya sebagai seorang pemimpin rohani bukan berarti saya tidak mempelajari. Saya membaca melalui jurnal kedokteran dan dari internet bahwa ivermectin itu bisa dipakai untuk SARS dan MERS dan ternyata bisa untuk COVID. Mau varian alfa, beta, gamma, delta, eta, theta, iota, lambda, monuksi, sampai omega sekalipun tidak masalah. Tetapi yang saya heran saudara-saudara, sekarang ini justru ivermectin yang menyembuhkan itu hilang dari peredaran. Ketika saya ditelepon oleh seseorang, dikatakan, Pak Pendeta, tolong saya dikasih obat, saya sudah susah bernafas. Saya hanya bisa menangis dengan mengatakan, mohon dimaafkan, obat sudah habis. Yang paling banyak menggunakan WA, saudara-saudara. Lalu kalau orang mengatakan itu ada efek sampingnya apa? Pak Yakub berani bertanggung jawab, saya makan ivermectin. Mohon maaf, apa yang saya sampaikan tentang obat ini tidak ada unsur iklan, saudara-saudara. Tetapi saya hanya ingin membantu pemerintah negara kita yang mengalami masalah besar, masalah kematian yang sangat masif ini. Dari hari lepas hari semakin banyak orang bertumbangan mati. Saya juga tidak sembarangan, karena kalau saya menyampaikan sesuatu yang salah, bisa berurusan. Urusan saya bukan kepada hukum, tetapi kepada Tuhan yang saya sembah. Itu yang lebih utama bagi saya. Karena itu sebelum saya menyampaikan, saya pelajari dulu. Dan ternyata benar, saya berani menyampaikannya. Tapi kan belum ada izin, Pak. Ini masa pandemi. Apa orang matanya tidak melihat bagaimana orang bertumbangan mati? Kok ngurusin izin? Ya, memang izin itu perlu, sangat perlu. Tetapi kita lihat masanya, saudara-saudara. Ini masanya masa pandemi. Yang orang mati itu tidak menunggu izin. Otak harus dipakai. Ya, jangan karena punya wewenang, punya jabatan terus bertindak seenaknya sendiri. Kalau saya pikir hal itu sama dengan dukun-dukun santet yang menyantet orang demi uang, tidak peduli urusan nyawa orang lain, seolah-olah benar, tetapi menurut hukumnya sendiri, bukan hukum realitas satu kenyataan yang ada. Oleh karena itu kita harus bertindak fleksibel dalam situasi COVID seperti ini. Saya yakin kalau Indonesia ini melakukan apa yang sudah saya sampaikan, satu realitas, satu kenyataan, bukti ivermectin ini menyembuhkan, hanya dalam waktu singkat Indonesia bebas dari COVID. Saya melihat di YouTube tentang adventure orang jalan-jalan, touring kemana-mana tempat di negara-negara lain, sudah banyak yang tidak pakai masker, sudah banyak yang tidak ada sangkut pautnya lagi dengan COVID. Tetapi di Indonesia berkutat saja di situ. Nah, ini semua adalah akibat daripada love of money, akar segala kejahatan, yaitu cinta akan uang, bukan uang. Jadi kita harus peduli. Saya sudah mempelajari, saudara-saudara, sehingga saya berani membagikannya. Dukun-dukun santet kan begitu, menyantet orang, nggak peduli orang mau mati, perutnya mau gembung, mau
setengah mati, tidak masalah. Yang penting saya dapat uang. Apa bedanya dengan mereka? Itu hal yang ketiga. Yang keempat, jenis orang yang cinta uang adalah orang-orang yang menjual negara. Kita membuka ayatnya di dalam kitab Mika. Mika pasal yang ketiga, ayat yang ke-11. Para pemimpinnya menghakimi demi uang suap, dan para imamnya mengajar demi uang, demi upah, serta para nabinya menelaah demi perak. Tetapi mereka seolah-olah bersandar kepada Yahweh dengan mengatakan, bukankah Yahweh ada di antara kita? Malah petaka tidak akan datang menimpa kita. Ini adalah jenis orang-orang munafik, ya, menjual nama Tuhan, seolah-olah dia bekerja untuk Tuhan, tetapi pada intinya yang ada di pikirannya adalah uang, cinta akan uang. Saya katakan di Indonesia ini banyak sekali saya mengamati ada orang yang teriak-teriak bak pahlawan negara, mengatasnamakan rakyat dengan dibumbui agama. Bagaimana presiden kita yang sudah bekerja mati-matian dikatakan antek-antek asing, padahal dirinya yang antek-antek asing. Ini pengkhianat-pengkhianat bangsa. Kalau di China, orang seperti ini sudah lewat, saudara-saudara. Tidak usah di China, di Indonesia saja zaman Orba, orang berani ngelawan pemerintah sudah masuk karung, saudara-saudara. Sekarang karena presiden kita ini lembut hatinya, ya, tidak suka main tangan besi, orang jadi kurang ajar seenaknya sendiri. Untung bukan saya yang jadi presidennya. Saya melihat kasus PPKM ini saja, saudara-saudara. Kemarin Simeon sudah menyampaikan firman pada RF Sabat. Dikatakan bahwa PPKM ini merupakan keputusan buruk di antara yang terburuk demi kesehatan masyarakat. Itu pun masih dipolitisir dengan mengatakan bahwa pemerintah menyengsarakan masyarakat. Apakah masyarakat tidak sengsara? Yes, saya akui masyarakat sengsara. Tetapi ini merupakan pilihan yang harus diambil demi untuk kemajuan bersama. Mana ada sih pemerintah yang menyengsarakan rakyat? Saya ini hidup di atas muka bumi ini sudah mengalami 7 presiden. Walaupun yang awal itu hanya sebentar. Dan saya katakan, Presiden Jokowi lah yang terbaik yang memikirkan masyarakat. Artinya yang terbaik di antara yang sudah baik. Oleh karena itu, jangan sampai kita menjual negara, seolah-olah membelai negara, padahal tujuannya untuk menjual negara. Ini merupakan satu kejahatan karena cinta uang. Segala-galanya diambil demi untuk menghasilkan uang. Kenapa? Seperti yang saya sering katakan, di negara kita, saudara-saudara, orang rebutan ingin menjabat satu jabatan negara. Tujuannya apa? Supaya ketika sudah menjabat, dia menjadi orang kaya raya. Bayangkan tunjangannya saja besar. Belum gaji utama, masih juga serakah. Sehingga berebut. Beda dengan di Amerika. Kalau di Amerika, kalau nggak kaya raya, nggak bisa menjabat sebagai pejabat negara. Artinya orang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Kalau di sini tidak, justru berupaya supaya bisa mendapatkan uang banyak. Itu hal yang keempat, jenis orang yang cinta uang. Saya ulang sekali lagi, yang pertama adalah koruptor. Yang kedua, orang yang menyalahgunakan wewenang kekuasaan. Yang ketiga, tidak peduli urusan nyawa orang lain. Yang keempat, menjual negara. Yang kelima, siap menjadi saksi palsu. Yang penting dapat uang. Kita membuka di dalam kitab Sekaria pasal yang ke-8, ayat yang ke-17. Di sana dikatakan, dan biarlah dalam hatimu tidak merencanakan kejahatan seorang terhadap sesamanya. Janganlah mencintai sumpah palsu, karena aku membenci semuanya itu, firman Yahweh.
kenapa sih ada orang yang siap menjadi saksi palsu, ya, menjadi saksi tetapi tidak sesuai dengan kenyataannya? Karena orang yang mau menjadi saksi palsu itu pasti diberi uang. Nah, ini semua terjadi karena apa? Karena cinta uang. Kemudian hal yang keenam, yang terakhir, yaitu membenci orang benar. Jadi orang yang cinta uang itu selalu membenci orang yang benar, saudara-saudara. Karena itu tadi saya katakan presiden kita ini dibenci. Kenapa? Karena menjadi penghambat penghimpun uang haram. Para koruptor, para penyalahgunaan wewenang kekuasaan, penjual negara, dan sebagainya, itu yang membenci presiden kita. Karena saya tahu seperti Presiden Joko Widodo, Ahok, itu termasuk orang-orang terbaik yang anti dengan suap. Artinya apa? Mereka sudah selesai dengan dirinya sendiri, sehingga yang ada di pikirannya adalah bagaimana negara ini mengalami kemajuan. Saya katakan bahwa presiden kita ini sebetulnya melebihi Xi Jinping, saudara-saudara. Kenapa? Karena Xi Jinping itu dia mengalami kemajuan yang luar biasa, tidak ada gangguan. Kalau di Indonesia gangguannya sangat luar biasa, itu pun Indonesia masih bisa maju. Tetapi memang perlu sedikit ada ketegasan untuk orang-orang yang berusaha untuk bisa nyinyir, yang tidak mendukung program pemerintah. Saat ini pemerintah sedang berupaya untuk menanggulangi pandemi. Cobalah orang-orang yang punya kekuasaan itu memikir sejenak. Jangan sampai nanti COVID menimpa keluarga saudara. Beberapa hari yang lalu, saudara-saudara, saya membaca tulisan di WA, tepatnya tanggal 5 Juli tahun 2021 yang ditulis oleh Ninoi Karundeng. Saya mengharap bahwa tulisan ini salah. Di sana berbunyi demikian, saya bacakan. BPOM Penny Kalukito, the wrong woman in the wrong place. Ngawur, itulah pekerjaan BPOM. Ya, karena ketuanya tidak paham sama sekali dengan yang namanya obat, makanan, sayur, jamu, herbal, biokimia, biologi. Dia sama sekali tidak tahu apa beda NaCl dengan H2O atau WHO. Tidak tahu sama sekali. Kalau tidak percaya, lakukan doorstop. Gelagapan pasti. Ini sudah beredar cukup lama. Saya hanya memberikan informasi. Di situ dikatakan kontroversi terkait penutupan PT Harsen Pharmaceutical oleh BPOM karena kepentingan politik. Penny Kalukito, pemimpin BPOM, bukan untuk kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. Dia adalah perwakilan politik, artinya ditunjuk untuk kepentingan jabatan politik. Padahal BPOM bukan BUMN yang boleh dipimpin oleh orang yang buta terhadap obat-obatan dan makanan. Betapa tidak, BPOM yang diisi oleh para ahli birokrat kesehatan yang sudah lama malang melintang di dunia obat-obatan dengan bekerja sama dengan berbagai pihak, paham terhadap para mafia, bisa memilih kawan dan lawan, dipimpin oleh orang yang buta medis, buta obat, buta prosedur kedokteran. Runyam, begitu kata Ninoi Karundeng. Penny Kalukito yang masuk ke sarang para raja dan ratu yang menguasai seluruh persoalan di BPOM. Penny yang awam menjadi mainan anak buah. Tanpa ampun dia dikendalikan oleh kepentingan para bohir. Penny Kalukito masuk ke perangkap kebodohan sehingga segala tindakannya tidak efektif. Dia memimpin BPOM hanya sebagai boneka kepentingan. Menteri BUMN Erick Thohir semestinya memilih orang yang punya latar belakang medis, kedokteran, biologi, farmasi atau dukun sekalipun, bukan memilih Penny yang tidak paham soal medis dan obat. Tugas politik dan jabatan politik jangan dimasukkan di BUMN yang membutuhkan ekspertise khusus, bukan hanya manajemen BPOM,
bukan BUMN seperti kementerian yang hanya jabatan politis. Tak apalah menurut Menteri Kesehatan orang perbankan, namun bukan untuk BPOM yang lembaga teknis. Akibatnya Penny menjadi bulan-bulanan kebodohan karena dia dikendalikan oleh anak buahnya yang kadang kurang ajar, kurang kerjaan dan bahkan bisa nekat. Tak apalah Ahok ditunjuk menjadi komut atau komisaris utama Pertamina meskipun dia bukan ahli perminyakan karena posisi di Pertamina adalah jabatan politis. Semestinya Erick Thohir mengangkat orang yang pas sesuai keahliannya. Alex diangkat menjadi dirut, Rekain sudah benar sesuai ekspertisnya. Lah Penny Lukito sebaiknya dipecat saja, ganti seorang dokter atau apoteker atau tabib penjual obat lebih mumpuni dibandingkan dengan Penny Lukito. Ini hanya saran saja, karena jelas Penny Lukito adalah the wrong woman in the wrong place. Penulis Ninoy Karundeng. Saudara-saudara, ini adalah informasi yang saya dapatkan. Oleh karena itu saya dan Gereja Pemulihan Firman peduli dengan terpanggil dengan keadaan bangsa ini. Maka harus bicara seperti Ninoy Karundeng. Kenapa sekarang ini di Indonesia kejahatan semakin merajalela? Orang benar tidak berani bersuara, maka suara kejahatan yang dihembus-hembuskan akan berubah menjadi kebenaran. Saya katakan Harsen Farmasi itu sudah puluhan tahun menggeluti soal obat-obatan. Kok diajari orang yang tidak ahli? Logiskah nyawa dikait-kaitkan dengan kepentingan politik? Kalau saya jadi pemimpinnya, justru PT Harsen Farmasi saya beri penghargaan. Justru karena berani melakukan terobosan kemanusiaan. Ini darurat, saudara-saudara. Orang mati bergelimpangan. Apa matanya tidak melihat? Bahkan ivermectin sekarang sudah ada di jurnal kedokteran berdasarkan berita tadi. Kok justru tidak mendukung Jokowi menuntaskan COVID di Indonesia? Sekarang justru kita sulit untuk mendapatkan ivermectin yang sudah jelas-jelas menyembuhkan. Di YouTube ada orang-orang yang tidak percaya adanya COVID dan menuduh pemerintah menyengsarakan masyarakat. Kalau ada orang yang tidak percaya COVID, kalau saya jangan dihukum, saudara-saudara. Tetapi digaji dan diberi tugas untuk ngurusi orang-orang yang kena COVID. Sehingga tidak perlu ngurusi COVID menggunakan APD. Cukup dengan pakaian biasa saja. Tadi malam saya mendapatkan video Dr. Louis Ovien yang tidak percaya adanya virus. Nah, saya katakan suruh saja beliau menangani orang-orang yang terpapar COVID. Kan lebih baik. Ya, jujur saya katakan saya menangis, saudara-saudara, melihat ada orang yang bahkan sampai meminta-minta, memohon-mohon untuk saya memberikan ivermectin. Saya bilang saya sudah tidak ada, sudah habis semuanya. Jadi saya katakan jangan sampai apa yang tadi disampaikan oleh Ninoy Karundeng itu benar. Saya mengharap tidak benar. Sehingga BPOM bukan lagi menjadi pengawas obat, tetapi menjadi penjual atau bahkan penuduh. Semoga saja ini tidak. Ini adalah darurat. Seharusnya upaya apa saja yang berkaitan dengan penyembuhan COVID diperlakukan untuk lebih bebas. Sehingga kalau banyak obat ada di mana-mana, kan harganya tidak mungkin bisa tinggi, saudara-saudara. Dan saya katakan ini seperti ketika saya memulihkan nama Bapak Yahweh. Gereja-gereja bilang, apakah Pak Yakub sudah izin PGI? Apakah sudah izin LAI? Mohon maaf, saya katakan saya bukan bekerja untuk PGI dan untuk LAI. Saya bekerja untuk Tuhan. Sesuai dengan kebenaran firman, dan saya tidak mau membohongin umat. Karena itu saya tidak perlu izin manusia, yang perlu izin dari Tuhan. Karena saya tidak melayani mereka. Saya diberi pengetahuan untuk dapat membedakan nama, sebutan, bahasa, dan budaya. Karena itu bagi saya yang terpenting Tuhan. Kenapa? Karena saya sudah menyelidiki. Awalnya saya juga menolak.
Apakah ini merupakan satu kebenaran? Saya pelajari, saudara-saudara. Karena bagi saya pendeta itu kan artinya orang yang pandai. Tetapi jangan kemudian menjadi orang yang pandai bohong. Bukan orang yang pandai untuk segala hal dipelajari. Supaya bisa mensejahterakan jemaat yang dipercayakan kepadanya. Memang untuk mengenal, mengerti tentang nama Yahweh itu merupakan satu anugerah. Anugerah yang diberikan oleh Yahweh di dalam kitab Yeremia pasal 24 ayat yang ke-7. Kita lihat saja sebentar saudara-saudara di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-24 ayat yang ke-7. Di sana dikatakan, aku akan memberikan mereka sebuah hati untuk mengenal aku, bahwa akulah Yahweh, dan mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Elohim mereka, sebab mereka akan kembali kepadaku dengan segenap hati. Jadi untuk menerima, mengerti tentang Yahweh itu karena diberi hati untuk mengenal. Lah bagaimana saya harus minta izin kepada orang yang belum mengenal? Kan terbalik saudara-saudara. Karena Yeshua HaMashiach yang selama ini di Indonesia dikenal dengan Yesus Kristus itu adalah Yahweh itu sendiri. Maka ketika Yahweh memberikan kasih karunia, Yeshua pun memberikan kasih karunia-Nya. Kita membuka di dalam kitab Matius pasal yang ke-11. Kitab Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-27. Di sana dikatakan, segala sesuatu telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal putra sepenuhnya selain Bapa, juga tidak seorang pun mengenal Bapa sepenuhnya selain putra, dan kepada siapa yang sekiranya putra itu kehendaki untuk menyingkapkannya. Jadi ketika saya mengenal nama Yahweh, itu karena Yahweh yang memberi hati untuk saya mengenal, dan Yeshua memberikan kasih karunia-Nya untuk saya mengenalnya. Karena itu jika saya tidak paham dengan tugas saya, lebih baik saya mengundurkan diri jadi pendeta, pensiun. Atau saya tidak berani menyatakan kebenaran. Percuma, kasihan jemaat yang digembalakannya. Banyak orang bertugas melupakan tugasnya, tapi lebih mengarah kepentingan pribadi. Itu artinya orang belum selesai dengan dirinya sendiri. Oleh karena itu harus hati-hati saudara-saudara. Nah tadi malam sekitar jam 11 lebih 5 menit saya mendapatkan berita tentang BPOM lagi. Mudah-mudahan berita ini benar. Ya, dari Kompas TV. Bunyinya begini saudara-saudara. BPOM mengizinkan menggunakan obat ivermectin bagi pasien COVID-19 dengan anjuran atau sesuai resep dokter. Hal ini disampaikan dalam rilis tertulis BPOM tentang pelaksanaan uji klinis ivermectin sebagai obat COVID-19. Meski dapat digunakan untuk menanggulangi COVID-19, BPOM menyebut hal ini masih perlu dilakukan uji klinis. Namun apabila masyarakat membutuhkan ivermectin harus diperoleh dari resep dokter di fasilitas pelayanan kesehatan yang ditunjuk dalam uji klinis. Sebagaimana rekomendasi dari WHO, Guideline for COVID-19 Treatment yang dipublikasikan pada 31 Maret 2021, serta pendapat dari Badan Otoritas Obat lainnya, ivermectin untuk COVID-19 hanya dapat digunakan dalam kerangka uji klinis, di mana uji klinis ini diperlukan untuk memperoleh data yang valid bahwa obat ini memang signifikan dalam mengobati COVID-19. Nah sekarang mengakui saudara-saudara, mudah-mudahan berita ini benar. Pada prinsipnya PPUK tersebut merupakan dasar ilmiah membuktikan khasiat dan keamanan ivermectin untuk COVID-19, sekaligus untuk memberikan akses pelayanan penggunaan ivermectin pada penanganan kasus COVID-19 di Indonesia. Terang Kepala Badan POM Penny Kalukito dalam siaran pers yang diterima Kompas TV Jumat 9 Juli 2021, berarti baru kemarin. Penulisnya Natasha Anseli. Ini pun saya masih sedikit mengoreksi. Karena di situ harus menggunakan resep dokter. Iya kalau dokter memberikan resep, sementara orangnya sudah cengap-cengap mau mati. Kalau dikatakan itu obat keras, oke, saya tahu obat keras. Ini obat dulu tidak perlu pakai resep dokter.
Dan kalau orang minum obat 2 hari sekali pada jam yang sama, itu sudah cukup. Terbukti apa yang saya sampaikan, saya bukan dokter, tapi saya mempelajari apa yang dokter lakukan. Dan terbukti orang sembuh. Apakah saya salah? Hanya orang jahat yang mempermasalahkannya. Karena apa? Tujuannya untuk kepentingan dirinya sendiri, bukan memikirkan penderitaan masyarakat yang sudah banyak yang mati. Saya pun kehilangan teman-teman saya. Jadi saya pikir kalau masih juga menganggap ini sesuatu yang aib, saya berharap keluarganya ada yang kena COVID. Tapi saya tidak memikirkan supaya sampai terjadi kematian, tetapi untuk membuktikan bahwa ivermectin itu benar. Ya, karena pendeta tidak boleh mendoakan orang untuk mati, tetapi supaya sejahtera. Nah, bagaimana supaya orang bisa mengakui? Ya harus terpapar dulu. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa COVID ini tidak ada, saya terkejut juga tadi malam nonton YouTube, ada seorang dokter yang mengatakan COVID itu tidak ada. Kalau saya jadi presiden, saya panggil, bukan saya hukum, saudara-saudara. Saya kasih tugas untuk ngurusi orang yang kena COVID, nggak usah pakai APD. Jadi lebih ngirit pemerintah untuk membuktikan. Nah, sekarang saya lebih lanjut lagi. Kenapa ada orang cinta uang sehingga jahat? Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Yang pertama, ini saya perhatikan ada 5 hal. Kenapa ada orang yang cinta uang? Karena ingin kaya raya. Masalahnya biasa hidup susah, biasa jadi jongos dan ingin jadi majikan, sehingga ketika ada kesempatan dia berupaya untuk bisa mendapatkan uang apapun caranya. Ini sangat mengerikan sekali. Orang yang ingin kaya raya, karena itu kitab suci katakan jangan engkau ingin menjadi kaya, tinggalkan niatmu itu. Karena semua manusia itu sudah ada takarannya. Siapa yang memberi kepadanya akan diberi. Karena itu jadilah berkat untuk diberkati. Jangan diberkati untuk memberkati, itu terbalik. Memberkati untuk diberkati, itu yang benar. Itu yang pertama. Jadi orang cinta uang karena ingin kaya raya. Yang kedua karena serakah, saudara-saudara. Saya melihat ada banyak sekali pegawai-pegawai pemerintah yang gajinya puluhan juta, masih kurang juga. Kenapa? Karena serakah ada di dalam dirinya. Kita membuka di dalam kitab Matius pasal yang ke-23. Kitab Matius pasal yang ke-23 ayat yang ke-25. Di sana dikatakan, celakalah bagimu, hai para ahli kitab dan orang-orang Farisi, hai munafik, karena kamu membersihkan bagian luar cawan dan pinggan, tetapi bagian dalamnya penuh dengan rampasan dan keserakahan. Jadi ini menggambarkan orang-orang yang berbalut jubah malaikat, tetapi hatinya hati binatang buas, bahkan hati setan yang datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Jadi kalau berbicara selalu mengatasnamakan agama, mengatasnamakan kebenaran, mengatasnamakan kesucian, tetapi padahal hatinya penuh dengan kedengkian dan keserakahan. Ini mengerikan sekali, saudara-saudara. Itu hal yang kedua, kenapa ada orang yang cinta uang. Selain ingin kaya raya karena serakah. Yang ketiga, hati nuraninya mati. Atau hati nuraninya buta. Tidak peduli dengan urusan orang, saudara-saudara. Mau mati kayak mau menderita, masa bodoh. Yang penting uang masuk ke kantongku. Ini kan orang jahat, saudara-saudara. Hati nuraninya sudah tidak berbicara. Kita membuka di dalam kitab Ratapan. Ratapan di belakang kitab Yirmiyahu. Ratapan pasal yang ke-5 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Mahkota telah jatuh dari kepala kami. Sekarang celakalah kami sebab kami telah berdosa. Hati kami sakit karena ini. Mata kami redup karena hal-hal ini. Jadi ini membicarakan tentang orang yang hati nuraninya sudah mati atau buta hati nuraninya.
segala cara ditempuh asal mendapatkan uang. Itu hal yang ketiga, kenapa ada orang yang cinta uang. Ini adalah orang yang jahat. Yang keempat, tidak sadar bahwa mati tidak membawa harta. Banyak orang kaya saat ini mati dan semua harta yang selama ini sudah diperjuangkannya pada akhirnya ditinggal. Tidak menikmati harta benda yang dicarinya selama ini. Saya melihat di YouTube ada banyak sekali orang-orang kaya punya perusahaan ini, punya perusahaan itu, mati. Bahkan teman saya dari Amerika cerita, sahabatnya itu satu rumah, mati semuanya. Dan sekarang rumahnya di Bekasi kosong, saudara-saudara. Coba bayangkan, mengerikan sekali, saudara-saudara. Tetapi masih banyak juga orang yang menutup mata dengan kondisi seperti ini. Saya ini akui saya bukan dokter, saya bukan paramedis, tapi bukan berarti saya tidak punya hak untuk bicara. Karena saya peduli dengan nyawa orang-orang yang ada di negara kita. Mari kita bergandeng tangan bersama-sama untuk membantu program pemerintah supaya menanggulangi COVID dapat segera selesai. Saya melihat di YouTube itu sedih, saudara-saudara, karena di negara-negara lain sudah banyak yang bebas COVID, sementara Indonesia yang diurus hanya berkutat tentang masalah surga neraka melulu, dikait-kaitkan dengan politik, dan ini merupakan satu kejahatan kemanusiaan. Kita melihat seperti yang tertulis di dalam kitab Injil Lukas, pasal yang ke-12. Saya ingin saudara untuk membaca ini, melihat bagaimana orang yang tidak sadar bahwa mati tidak membawa harta benda. Lukas 12 mulai ayat yang ke-13 sampai ayat 21. Saya akan baca demikian kisah orang kaya yang bodoh. Dan seorang dari kerumunan orang itu berkata kepadanya, "Guru, katakanlah kepada saudaraku agar berbagi warisan denganku." Namun dia berkata kepadanya, "Hai manusia, siapakah yang telah menetapkan aku sebagai hakim atas pemisah atas kamu?" Dan dia berkata kepada mereka, "Waspadalah dan berjaga-jagalah terhadap ketamakan, sebab bagi seseorang kehidupannya tidaklah terletak dalam kelimpahan dari apa yang menjadi miliknya." Dan dia mengatakan sebuah perumpamaan kepada mereka sambil berkata, "Ladang seorang kaya menghasilkan penuaian yang berlimpah. Dan dia berpikir dalam hatinya sambil berkata, aku harus melakukan apa karena aku tidak mempunyai tempat yang dapat aku timbuni hasil penuaianku." Dan dia berkata, "Inilah yang akan aku lakukan. Aku akan membongkar lumbung-lumbungku dan aku akan membangun yang lebih besar. Dan aku akan menimbun di sana semua hasil penuaianku dan barang-barang milikku yang baik. Dan aku akan berkata kepada jiwaku, hai jiwaku, engkau memiliki banyak barang yang baik yang tertimbun untuk bertahun-tahun. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, bersenang-senanglah." Namun Elohim berkata kepadanya, "Hai orang bodoh, pada malam ini mereka menuntut jiwamu daripadamu dan akan menjadi milik siapakah apa yang telah engkau persiapkan? Demikianlah jadinya orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri tetapi tidak menjadi kaya di hadapan Elohim." Ini satu kenyataan. Banyak sekarang ini khususnya di negara kita, orang menghimpun uang sebanyak mungkin, tetapi pada akhirnya tidak dibawa mati. Mati ya berangkat sendiri. Karena itu jangan cinta uang. Kalau butuh uang harus. Karena orang yang tidak butuh uang itu orang yang malas. Orang yang tidak malas, orang yang butuh uang. Tapi bukan berarti orang itu cinta uang. Ini harus membedakannya. Jadi saudara-saudara, kenapa ada orang yang cinta uang? Karena tidak sadar bahwa mati tidak membawa harta. Dia pikir dengan uang akan bahagia. Kenyataannya banyak sekali orang-orang kaya yang hidupnya tidak bahagia. Banyak orang yang konsultasi dengan saya, baik dari luar kota maupun dari luar pulau, bahkan ada yang dari luar negeri, yang konsultasi dengan saya tentang masalah keluarga. Uangnya banyak, kaya raya, tetapi tidak ada kebahagiaan di dalam kehidupannya.
itu artinya bahwa uang itu bukan membahagiakan dan tidak bisa memberikan kebahagiaan. Ini yang harus disadari. Yang kelima, orang yang cinta uang, kenapa? Karena tidak sadar bisa menimbulkan perpecahan keturunannya. Kenapa? Orang sudah menghimpunkan uang sebanyak mungkin, kena COVID mati, akibatnya apa? Hartanya dipakai untuk rebutan ahli warisnya, sehingga timbul perpecahan di dalam keluarga. Karena itu kalau kita mencari uang, terimalah dengan ucapan syukur apa yang Tuhan berikan kepada saudara. Jadi jangan serakah, saudara-saudara. Orang itu sudah punya takarannya masing-masing. Sekarang yang terakhir, apa hukumnya bagi orang-orang yang cinta uang? Kita membuka di dalam kitab Amsal pasal yang ke-8, ayat yang ke-13. Takut akan Yahweh adalah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan dan kecongkaan serta jalan-jalan yang jahat dan mulut yang menentang. Jadi Tuhan itu membenci orang-orang yang cinta akan uang. Ini yang pertama. Jadi orang yang cinta uang, orang yang memiliki akar segala kejahatan, yang mengambil manfaat situasi apapun demi untuk mendapatkan uang, itu orang yang dibenci Tuhan. Itu yang pertama. Apa hukumnya orang yang cinta uang? Yang kedua, dia harus mempertanggungjawabkannya di akhirat. Sekarang punya kuasa, mungkin bisa meledek dan tertawa melihat orang lain dibully, dihancurkan kehidupannya. Orang berusaha untuk mencari-cari kesalahan, bisa saja saudara-saudara. Dan dia dengan bangga tertawa, saya menang, kamu saya bisa hancurkan. It's okay. Anda bisa menang, tetapi ingat, apa yang Anda lakukan itu harus dipertanggungjawabkan di akhirat. Kita membuka di dalam kitab Ulangan. Ulangan pasal yang ke-18, ayat yang ke-19. Di sana dikatakan, dan akan terjadi, setiap orang yang tidak mendengarkan firman-Ku yang akan dia katakan dalam nama-Ku, Aku akan menuntut pertanggungjawabannya. Jadi kita harus bertanggung jawab. Semua apa yang saudara ucapkan, semua apa yang saudara pikirkan, semua yang saudara lihat, apa yang saudara dengar, kemana kaki saudara melangkah, dan apa yang dikerjakan oleh tangan saudara, semuanya itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jadi jangan seenaknya sendiri, saudara-saudara. Kita membuka lagi di dalam kitab Roma, pasal yang ke-14, ayat yang ke-12. Maka selanjutnya, setiap orang dari kita akan memberikan pertanggungjawaban mengenai dirinya sendiri kepada Elohim. Jadi tidak bisa habis saya ketika ada di bumi, saya ditekan sama atasan saya, Pak. Kalau saudara melakukan aktivitas pelanggaran hukum, walaupun atasan saudara menentang, lawan. Atau saudara keluar, jangan menjadi bawahannya. Karena saudara akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Di pengadilan bisa saja lolos, karena mungkin ada yang bermain di sana, ya. Tetapi tidak di hadapan Tuhan. Satu lagi di dalam Ibrani pasal yang keempat, kitab Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-13. Dan tidak ada makhluk yang tersembunyi di hadapannya. Sebaliknya segala sesuatu telanjang dan terbuka di mata Dia yang dengannya ada perhitungan bagi kita. Saudara bisa membohongi orang lain. Saya pun bisa membohongi saudara. Tetapi di mata Tuhan tidak ada yang bisa ditutup-tutupi. Firman Tuhan katakan semua telanjang di hadapan Tuhan. Jadi jangan seenaknya mentang-mentang berkuasa saudara mau melakukan apa yang saudara mau. Mentang-mentang saudara memiliki pengikut yang banyak, saudara memutar balikkan fakta dengan mengatasnamakan agama. Hati-hati saudara-saudara. Jadi apa hukumnya orang yang cinta uang? Yang pertama dibenci Tuhan, yang kedua semua tingkah lakunya dipertanggungjawabkan di akhirat, yang ketiga hukumnya orang yang cinta uang adalah neraka. Jadi orang yang cinta uang pasti masuk neraka. Loh kok Pak Yakob bisa menghakimi? Saya bukan Tuhan, tapi kitab suci mengajarkan kepada saya demikian.
Kita membuka di dalam kitab Matius pasal yang ke-19, ayat yang ke-24. Dan lagi, aku berkata kepadamu, adalah lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya yang masuk ke dalam kerajaan Elohim. Di dalam Hebraic Root Version terjemahannya, lebih mudah tali besar masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk kerajaan Elohim. Kenapa orang kaya sulit? Karena orang kaya ini jenis orang kaya yang tamak, jenis orang kaya yang serakah, jenis orang kaya yang cinta uang. Maka orang itu tidak akan mungkin masuk ke dalam kerajaan Elohim. Sekarang kalau saya mau tanya kepada saudara, kaya boleh enggak? Boleh. Siapa bilang enggak boleh? Tidak salah kita bisa kaya karena usaha, bukan karena merampok atau melakukan jenis-jenis kejahatan orang-orang yang cinta akan uang. Satu ayat yang terakhir di dalam Efesus pasal yang kelima. Ayat yang kelima. Sebab kamulah yang mengetahui hal ini, bahwa setiap orang cabul atau orang yang cemar atau orang serakah, nah ini disebut lagi orang serakah, ini orang yang cinta uang dan menjadi penyembah berhala, dia tidak mempunyai warisan dalam kerajaan Hamasya dan Elohim. Jadi saya berani mengatakan orang yang cinta uang tidak akan masuk surga karena kitab sucinya mengajarkan demikian. Oleh karena itu saudara-saudara, hati-hati dengan kehidupan kita. Jangan menjadi orang yang cinta uang sehingga itu menjadi akar kejahatan di dalam hidup kita. Percayalah, orang yang di dalam hatinya mencintai uang pasti memiliki akar kejahatan, berupaya bagaimana bisa mendapatkan uang. Kalau tidak dengan cara yang halal, dengan cara yang haram pun jadi. Masalah besar kecilnya itu tidak masalah, sama saja. Mau besar mau kecil, akar segala kejahatan cinta uang, dan orang yang cinta uang tidak masuk surga. Saudara boleh masuk ke, bahkan sampai ke istana presiden sekalipun, tetapi di hadapan Tuhan tidak bisa lepas. Oleh karena itu mari kita dukung pemerintah kita, Presiden Joko Widodo yang memberantas korupsi, yang sedang saat ini mengupayakan supaya COVID berakhir di negara kita. Kita dukung bersama-sama saudara-saudara. Jangan hanya bisanya nyinyir tetapi tidak memberikan solusi. Ini keterlaluan sekali orang yang seperti ini. Ya, kalau cuma nyinyir saja, semua orang juga bisa saudara-saudara. Dan kalau memberikan solusi, jangan solusi untuk kepentingan dirinya, solusi untuk kepentingan masyarakat. Jangan mengatasnamakan masyarakat, tetapi sebetulnya itu merupakan kamuflase, hanya untuk kepentingan dirinya dan kelompoknya saja. Saya berbicara ini bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan kelompok, tetapi untuk kepentingan masyarakat. Masalah COVID ada atau tidak, saya sudah melihat satu realitas. Ivermectin cukup menyembuhkan. Perbanyak bila perlu, semua pabrik farmasi diizinkan, bukan malah dihambat. Ini satu kejahatan yang luar biasa. Saya tidak akan memperpanjang, biarlah firman ini akan memberkati di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dengan firman yang Engkau sampaikan kepada kami pada hari ini. Kami menyadari bahwa pemerintah negara Indonesia saat ini sedang berupaya mati-matian untuk bisa keluar dari COVID-19. Kami berdoa untuk Presiden Joko Widodo beserta dengan semua jajarannya. Tuhan beri hikmat akal budi untuk dapat menyelesaikan masalah ini. Dan kami berdoa untuk orang-orang yang memanfaatkan situasi dengan berpikir untuk makar. Kami hancurkan kekuasaannya di dalam nama Yeshua HaMashiach. Biarlah Presiden Joko Widodo beserta dengan jajarannya yang ingin memajukan negara ini dapat berhasil sehingga Indonesia menjadi negara superpower untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati semua yang sudah mendengarkan firman-Mu pagi ini. Biarlah firman yang pagi ini kami dengar dapat memberkati bagi banyak orang. Hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan isi hati Tuhan. Kiranya Ruach HaKodes yang akan terus berbicara. Demi nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Saya serahkan kepada Pak Sarmujito untuk memberikan pengumuman. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa Yahweh, kalau hari ini Engkau sudah menyampaikan isi hatimu, agar kami tidak memiliki ketamakan, keserakahan, karena kami cinta uang, karena cinta uang tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi Tuhan ajar untuk kami peduli dengan jiwa-jiwa, dengan nyawa manusia, khususnya pada masa pandemi seperti ini. Engkau memberkati semua yang sudah mendengarkan firman-Mu dengan hati yang jernih, supaya mereka juga boleh bersyukur kepadamu. Kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, kami tahu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kau berkati semua yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan di tempat ini pada hari ini, dan yang mendengarkan firman-Mu dari rumah masing-masing, kiranya Engkau yang akan memberkati ya Bapa. Sekarang berkatilah kami, karena kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yefarka Yahweh wa yes mereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yaer Yahweh pana aleka wikuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisa Yahweh pana aleka wiyasya mereka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil tanahmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat. Kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua HaMashiach Sang Pembeli jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua HaMashiach datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya. Amin.